Perkenalkan, nama saya Bernadetta Media Putri Sukmawati, NIM 230 101 171 30149. Saya dari kelas E. Perkenalkan, saya Kenar Fasabila, NIM 230 10 117 130 147 dari kelas E. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Sulistiono, NIM 230 101 171 30130 dari kelas IRT E. Perkenalkan, nama saya Emon Putra Manuel Agutu, NIM 230 101 191 40 245. Saya dari kelas peternakan E. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim, NIM saya 2301 0119 130 227 dari kelas E. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Seluruh makhluk hidup di dunia melakukan proses reproduksi. Begitu pula hewan ternak baik jantan maupun betina. Hewan jantan berperan menghasilkan sel-sel kelamin jantan atau spermatozoa yang hidup, aktif dan potensial fertil, dan secara sempurna meletakkannya ke dalam saluran kelamin betina. Reproduksi hewan betina adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan seluruh tubuh hewan itu. Sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup, khususnya hewan ternak, dalam hal ini sudah memasuki fase dewasa kelamin. Setelah mengalami fase dewasa kelamin, alat reproduksi betina akan mulai berkembang dan proses reproduksi dapat berlangsung dengan baik. Tujuan praktikum acara 1 yaitu 1. Mengenal dan mengetahui bagian, bentuk, letak, dan fungsi organ reproduksi ternak jantan dan betina. 2. Mengetahui perbedaan organ reproduksi beberapa komoditas ternak. 3. Memahami mekanisme hormon yang bekerja pada organ reproduksi ternak jantan dan betina. Adapun manfaat dalam praktikum ilmu reproduksi ternak ini yaitu praktikan dapat memahami cara kerja, fungsi, dan gangguan yang mungkin terjadi dalam sistem reproduksi ternak, sehingga praktikan dapat melakukan pencegahan terjadinya gangguan reproduksi pada hewan ternak. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum acara 1 tentang anatomi, fisiologi, dan reproduksi ternak. Yang pertama ada masker, itu wajib ya. Yang kedua ada daster, kemudian sarung tangan latex, label, dan preparat awetan organ reproduksi. Di sini ada preparat awetan organ reproduksi ruminansia betina, hewan babi, kemudian organ awetan ruminansia jantan, hewan babi. Selanjutnya ada organ reproduksi awetan jantan unggas. Yang terakhir ada preparat awetan organ reproduksi unggas betina. Ya teman-teman, ini kita mau mempelajari organ reproduksi hewan ruminansia jantan, hewan babi. Yang pertama ada testis. Setelah testis ada organ namanya epididymis. Letaknya tepat setelah testis. Setelah epididymis ada vas deferens. Setelah vas deferens ada organ namanya ampula. Di dalam ampula itu ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, sama kelenjar Cowper. Setelah ampula ada penis.
Oke teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang organ reproduksi ruminansia betina, hewan babi. Ya, yang pertama ada ovarium. Kemudian yang kedua ada oviduk. Oviduk dibagi menjadi 3. Yang pertama ada infundibulum, ampula, dan isthmus. Yang ketiga uterus. Kemudian ada cervix, vagina, dan yang terakhir vulva. Selanjutnya kita akan mempelajari organ reproduksi ternak unggas betina. Di sini ada ovarium, lalu ada infundibulum, lalu sepanjang ini adalah magnum, kemudian ada isthmus, lalu di sini ada uterus, vagina, dan yang terakhir ada kloaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi jantan ternak unggas. Yang pertama ada testis, ada 2, lalu ada infundibulum di sini menempel pada testis. Selanjutnya ada vas deferens di sini, dan selanjutnya ada papila. Sekarang saya akan menjelaskan hormon reproduksi ruminansia betina. Mekanisme hormonal ternak ketika birahi adalah ketika seekor ternak betina mengalami rangsangan, rangsangan tersebut akan diterima oleh hipotalamus. Kemudian hipotalamus akan mensekresi hormon GnRH. Dari GnRH tersebut akan merangsang adenohipofisa yang akan mensekresi hormon FSH. Hormon FSH berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel. Folikel tersebut terdiri atas folikel primer, sekunder, tersier, dan digraf. Kemudian folikel tersebut akan memproduksi estrogen yang akan menyebabkan terjadinya birahi. Yang selanjutnya ada LH. LH bersama dengan estrogen akan menekan ovarium. Estrogen menekan dari dalam dan LH menekan dari luar sehingga akan terjadi ovulasi. Ketika ovum tidak terbuahi, maka tidak terjadi kebuntingan. Korpus luteum akan lisis yang diakibatkan oleh hormon prostaglandin dari dinding endometrium. Tetapi jika ovum terbuahi, maka ternak akan mengalami kebuntingan. Folikel yang ditinggal oleh ovum akan membentuk korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron untuk menjaga kebuntingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme partus pada ternak ruminansia betina. Ketika ternak ruminansia betina akan mengalami partus, rangsangan tersebut akan merangsang hipotalamus untuk mensekresikan hormon GnRH menuju ke neurohipofisa. Ketika GnRH merangsang organ neurohipofisa, neurohipofisa selanjutnya akan mensekresikan hormon oksitosin dan relaksasin. Hormon oksitosin berfungsi untuk kontraksi uterus, yaitu ketika otot-otot halus dinding rahim yang akan membantu untuk mendorong fetus keluar. Kalau yang relaksasin akan
membantu untuk dilatasi serviks. Dilatasi serviks adalah proses pembukaan jalan lahir saat proses partus. Setelah proses partus, rangsangan yang akan diterima adalah untuk mensekresikan susu. Rangsangannya akan menuju ke hipotalamus, mensekresikan GnRH, menuju ke adenohipofisa untuk mensekresikan hormon LTH. Hormon LTH berfungsi untuk merangsang kelenjar mamae untuk menghasilkan susu. Di sini saya Septian akan menjelaskan mengenai sistem hormon pada organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Yang pertama yaitu ternak akan memperoleh rangsangan melalui indera penciuman, indera penglihatan maupun dari lingkungan. Kemudian dari rangsangan ini akan ditujukan ke hipotalamus. Dari hipotalamus akan mensekresikan hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH ini akan diteruskan menuju hipofisa dan akan diteruskan menuju ke adenohipofisa. Dari adenohipofisa ini akan mensekresikan hormon FSH dan ICSH atau LH. Dari hormon ICSH atau LH ini akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Dari hormon testosteron ini akan menghasilkan seks sekunder dan libido. Kemudian pada hormon FSH akan menstimulus tubulus spiniferus atau tubulus spiniferus dan sel Sertoli. Pada tubulus spiniferus akan menghasilkan spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Kemudian pada sel Sertoli akan menghasilkan nutrisi sperma untuk proses kelangsungan spermatogenesis. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme hormon reproduksi unggas jantan. Unggas akan menerima rangsangan syaraf dari luar yang akan ditransformasikan menuju ke hipotalamus, sehingga hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH. Hormon GnRH akan menstimulasi kelenjar hipofisis anterior sehingga melepaskan hormon FSH dan hormon LH. Hormon FSH berperan dalam proses perkembangan spermatogenesis, sedangkan hormon LH berfungsi untuk merangsang sel Leydig untuk memproduksi hormon testosteron. Hormon testosteron berperan dalam proses spermatogenesis dan perkembangan karakteristik ternak. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hormon reproduksi unggas betina. Hormon reproduksi unggas betina dimulai dari rangsangan. Rangsangan ini bisa berupa dari indera penglihatan, perabaan, penciuman, serta penglihatan. Setelah adanya rangsangan, kemudian akan diteruskan ke hipotalamus. Kemudian dari hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Setelah itu akan diteruskan menuju ke hipofisa. Dari hipofisa akan dilanjutkan ke adenohipofisa dan neurohipofisa. Pada adenohipofisa akan mensekresikan 3 hormon, yaitu hormon FSH, LTH, serta LH. Pada hormon FSH akan menstimulus ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Pada hormon estrogen yaitu berfungsi untuk merangsang folikel, serta pada hormon progesteron akan berfungsi untuk menjaga saluran telur agar tetap berfungsi secara normal. Kemudian hormon LTH yang berfungsi sebagai sifat mengeram, dan hormon LH yang berfungsi untuk
ovulasi, pelepasan yolk. Selain itu, pada neurohipofisa akan mensekresikan hormon oksitosin sebagai upaya untuk proses keluarnya telur.